Halo, apakah ini? Kok kamu? Direktur Gao yang memperkenalkan, ternyata kamu ya. Selamat datang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu, terima kasih. Saya hanya ingin duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak datang untuk kencan dengan sukarela. Saya tidak pernah berniat untuk kencan buta. Kalau kamu merasa tidak nyaman atau tidak perlu, kamu bisa pergi. Saya tidak masalah. Tidak boleh. Saya sudah janji sama Direktur Gao, harus bertahan 1 jam. Saya punya usul. Karena sudah datang, jangan buang waktu. Saya akan memeriksa kamu. Tidak. Periksa apa? Selamat datang. Pilot, duduk dalam waktu lama. Mudah terkena varises kaki, radang sendi, masalah leher dan pinggang. Bisa juga bermasalah, tekanan kabin berubah drastis. Juga mudah terkena masalah gendang tara cekung. Karena radiasi ketinggian dan kekurangan oksigen, kulit pilot mudah kering, risiko botak lebih tinggi. Masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan kebiasaan kerja dan hidup, tapi masalah tulang tidak boleh dianggap remeh. Tulang. Oh, apa? Berbalik. Bukannya pemeriksaan. Ngapain berbalik? Saya sedang memeriksa kamu. Saya mau lihat tulang punggungmu. Gatal. Sini sakit tidak? Tidak sakit. Yang ini? Tidak sakit. Perlahan angkat lenganmu, pelan-pelan. Sakit tidak? Sudah bilang tidak sakit ya tidak sakit. Tidak ada yang sakit. Tidak ada masalah. Karena kamu masih muda, jadi rasa sakit tadi masih bisa kamu tahan, tapi saya bisa katakan dengan bertanggung jawab. Tulang punggungmu sudah sedikit bengkok, kalau terus begini akan menekan sarafmu. Saya sarankan kamu latihan yoga setiap minggu. Saya akan beri obat, minum sesuai resep saja. Pelayan, Halo, tolong ambilkan saya pulpen. Tuan, ini bukan yang Anda minta. Terima kasih. Masih ada 20 menit. Kalau gitu kita ngapain? Di supermarket cuma ada 1 payung. Ini obat yang kubeli untukmu. Cara minum dan waktu minumnya sudah kutulis semua. Makasih ya. Periksa dokter sampai dapat layanan lengkap. Ayo kita pergi. Hujannya gede banget. Nunggu bentar lagi yuk. Menurut perakiraan cuaca, masih akan turun hujan 2 jam lagi. Jawab telepon dong. Halo. Besok operasi, tolong jadwalkan 3 untukku. Kirim jadwalnya padaku. Oke, makasih. Kita berdua sudah bersama. Lebih dari 1 jam. Kerjasamanya menyenangkan. Kalau gitu kita berpisah saja. Sampai jumpa. Payungnya untukmu. Kalau gitu kamu gimana? Aku nggak apa-apa.
Nok, Ibu, sudah pulang? Gimana, cocok nggak sama cewek itu? nggak cocok, dan ibu pasti nggak bakal suka sama dia. Kok kamu tahu ibu nggak bakal suka? Iya, Anak ibu sudah besar, sudah mengerti, tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Gak apa-apa, kalau nggak cocok kita cari lagi. aku mau baca-baca dulu. Iya, bukan? Cuma kasih saran aja. Coba perhatikan orang-orang di sekitarmu, siapa tahu. Ada yang benar-benar cocok, ada yang benar-benar hebat. Bisa saja ada. Enggak, aku nggak lihat. Aku nggak lihat, kamu sibuk aja. Kalau gitu aku baca di kamar. Jangan dong, di sini aja, temani ibu. Ibu ada apa? Nok. Banyak loh kakek nenek di komplek kita. Sudah bisa belanja online. Kalau nggak ada kurir yang antar ke rumah, malu ngobrol sama orang. Ibu ketinggalan zaman, nanti ditertawakan. Ibu mau belajar belanja online? Iya, ibu mau belajar belanja online. Itu gampang, Zhangran. Zhangran jagonya belanja online. Setiap hari terima paket, tinggal bilang sama dia. Zhangran bisa, Zhangran bisa. Zahra nggak bisa, dia kan cowok. Selera estetikanya bisa sama dengan aku, dia nggak bisa. Telepon Linjie. Bu, aku sudah bilang, kami berdua cuma rekan kerja. Aku tahu. Aku nggak mau kamu berteman dengannya. Aku suka dia. Aku yang berteman dengannya. Gimana? Telepon. Aku nggak mau telepon. Ibu mau apa sih? Sampai-sampai kami berdua nggak bisa kerja bareng lagi? Nggak apa-apa. Ibumu nggak senggak aturan itu. Nggak sampai segitunya lah. Linjie, bukan King Feng. Ini aku, Tante Su. Ayah, hello. Maaf ya, gangguin kamu malam-malam gini. Begini, ada sesuatu yang mau aku tanya. Aku mau tanya, gimana cara belanja online? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Kamu pelan-pelan ayang ngomongnya. Ayah, lengkanya Genie. Lumayan ribet juga ya. Apa? Kamu mau beliin aku? Wah, bagus banget. Yang 105 itu. Iya, aku tahu, itu. Terima kasih atas bimbingan Shifu. Jangan cuma ngomong doang nggak jelas. Aku mau lihat kamu berkembang. Shifu kan ya kawan. Aku yakin dengan bimbinganmu. Aku pasti cepat lulus. Pilot nggak ada yang jagoan, nggak ada juga keajaiban. Cuma latihan terus, paham rute penerbangan. Persiapan matang, ngerti? Aku percaya kamu. Percaya aku nggak ada gunanya, percaya dirilah. Cepetan latihan. Jangan diam aja di sini. Siap. Aku pergi dulu, Shifu. Cepetan. Halo, dekan Gao. Xiao Guan, ketemu Dr. Su. Gimana? Baik kon. Baik kan? Kami baru kenal, dia cuma periksa aku sejam. Kalian berdua bukan pacaran? Salahku. Dengerin dong. Nggak apa-apa, dekan. Anda perhatian sama kehidupan Dr. Su? Aku ngerti. Tapi Xiao Guan, aku tetap rasa kalian berdua cocok banget. Kalau kalian bisa sering ketemu pelan-pelan, kalian bakal nemuin lebih banyak kelebihan masing-masing. Guan kecil, Dr. Su tadi bilang sama aku. Dia minta aku nelpon kamu buat janji ketemu lagi. Ketemu lagi? Ngapain? Aku juga nggak tahu, udah nanya dia tapi nggak mau ngomong. Bikin penasaran aja. Oke deh, nanti aku kasih waktu sama alamatnya ya, nanti kamu ketemu sama dia buat bahas detailnya. Halo.
Besok nggak ada jaga malam, nggak ada konsul juga nggak ada operasi. Ronde juga udah selesai. Kita berdua. Makan hotpot yuk. Hari ini nggak bisa. Besok lusa ada operasi pasien ranjang 305. Aku harus pelajari dulu rencana operasinya. Keluarga udah setuju. Lagi pula itu bapaknya sendiri, darah daging. Itu kan nyawa, nggak bisa sembarangan diputus. Aku kira mereka bakal cuci tangan. Pergi nggak, King Feng? Direktur Gao. Telepon dong. Direktur Gao. Ching Feng, gimana Kenya? Sesuai perintah Anda, tahan 1 jam. Tapi kami berdua nggak ada chemistry. Terus dia bilang apa, kamu malah ngediagnosis dia sejam, terus cewek itu bilang, kemampuan diagnosamu jelek, hasilnya nggak akurat. Dia bilang gitu ke Anda? Datang. Katanya nggak mau kencan. Kok datang lagi? Dengar-dengar kamu nggak puas sama pemeriksaanku kemarin. Aku datang buat kontrol ulang. Gejala yang mana yang salah? Direktur Gao yang kasih tahu ya. Iya, Dia baik banget sih. nggak ada itu. Gimana nih? Udahlah, yang penting datang. Kalau kencan ini gagal lagi, dia pasti bakal nyerah deh. Setuju. Berarti kita sepakat, kayak kemarin aja. 1 jam kemudian pisah. Oke. Makan di sini aja, restoran viral. Oke. Tuan, Nyonya, paket pasangan ini adalah spesialis restoran kami selain 5 hidangan pilihan ini. Ada juga hidangan penutup yang sangat romantis. Tapi hidangan penutup ini tidak bisa dipesan terpisah. Katanya hidangan penutup kalian ini sangat populer, ya? Benar, hidangan penutup kami ini harus dipesan 2 hari sebelumnya. Tapi kalian berdua sangat beruntung, hari ini ada tamu yang membatalkan pesanannya, jadi bagaimana kalau kalian mencobanya? Pesan saja 2 paket untuk 1 orang. Setuju. Baik, tunggu sebentar. Itu. Kamu makan sambil lihat itu. Maaf. Aku tidak sengaja lihat HPMU, tapi itu terlalu jelas. Sifat pekerjaan kami mengharuskan kami mengalami adegan seperti ini setiap hari. Aku sudah kenyang. Aku juga sudah selesai. Waktunya sudah habis, kita harus mengakhiri ini. Aku yang bayar. Oh ya, tolong sampaikan ke dekan Gao. Kalau kita tidak cocok, jadi tidak perlu kencan buta lagi. Tunggu. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan harga diriku. Aku kan perempuan, seharusnya kata-kata tadi yang aku ucapkan. Maaf. Ini memang salahku, tapi aku benar-benar tidak mempertimbangkan pacaran dan menikah. Kenapa? Pernah terluka dalam cinta atau putus asa dengan cinta? Bukan, karena pacaran dan menikah. Tidak akan ada hasilnya bagiku. Lagi pula, aku masih punya banyak pasien dan operasi. Tidak ada waktu untuk dihabiskan. Dokter yang baik sekali. Oke, aku mengerti. Oh ya, tas yang kamu berikan ini sangat praktis, terima kasih. Senang. Kalau ada masalah kesehatan dan perlu konsultasi, bisa hubungi aku kapan saja, tapi sebagai dokter. Aku harap kamu tidak perlu mencariku. Semoga saja. Sampai jumpa. Apa? Kamu tidak menikah? Ayah. Tadi ayah menggendongku sepanjang jalan.
Aku sangat bahagia. Bagaimana bisa aku membuat ayah yang baik seperti ini khawatir? Guan Yuking selalu bilang aku kecewa karena tidak bisa menjadi yang diharapkan. Tapi apakah dia pernah berpikir, besi memang tidak bisa menjadi baja? Aku memang seperti ini bahannya, aku menerimanya. Tapi satu-satunya yang aku takuti adalah, aku menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua, aku menyakiti hatimu. Jadi aku memutuskan, rumah tidak usah. Pernikahan juga tidak jadi. Aku putus dengan Beibei. Kamu dan Beibei sudah bicara soal pernikahan? Bagaimana bisa bilang putus ya putus? Aku tidak setuju, ayah. Aku memang ditakdirkan hidup sendirian, tanpa Beibei. Aku pasrah seumur hidup, aku tidak mau siapa-siapa lagi. Aku tidak menikah, rumah ini jadi tenang. Shenlei, main drama apa lagi? Sudah, jangan pura-pura lagi, aku kan kenal kamu. Di depan baik-baik, di belakang main otak, mau apa bilang saja. Guan Yuking, aku sudah sedih begini. Kamu masih mau aku bagaimana? Apa posisi sedihku? Kurang tulus? Yu Cheng, bagaimana pun, jiajik kendungmu, kamu kakak kendung ya. Urusannya, kamu harus tanggung. Ayah, bagaimana lagi aku urus? Dari kecil aku sudah banyak urus, selalu seperti ini. Dia berantem, karena aku tidak jaga baik. Dia tidak lulus ujian, karena aku tidak bantu belajar. Dia pacaran dini, karena aku dengar lagu, merusaknya. Kenapa selalu dimasalahkan Shenlei? Akhirnya jadi tanggung jawabku? Kamu sebagai kakak, tidak bertanggung jawab pada adikmu. Kalau begitu aku sebagai ayah, yang bertanggung jawab. Sekarang dia dan pacarnya, pernikahan tidak jadi, mau putus. Kakinya sampai terluka, kamu sampai sekarang masih tidak peduli. Kalau begitu, aku beri ultimatum. Ultimatum apa? Kamu pindah. 2 kamar ini, aku gabung, jadi kamar pengantin untuk Bauer. Lau Guan, kamu ngomong apa? Rumah ini kan Yuking yang beli, suruh siapa pindah? Ayah, aku punya hak apa suruh orang pindah? Sudah aku bilang. Pernikahan tidak jadi. Tidak, pernikahan ini harus jadi. Lau Guan, Ayah, kamu sedikit logis dong. keluarga tidak perlu logis, yang penting kasih sayang. Kamu di luar sudah terbiasa jago. Pulang ke rumah, kamu tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Ayah, aku tanya, kamu punya anak perempuan. Hanya untuk membesarkan anak laki-laki ya? Keberadaan anak perempuan. Hanya untuk mensubsidi anak laki-laki? Anak laki-laki sekalipun tidak berguna tetap berharga, anak perempuan sekalipun hebat tetap dianggap sampah. Asal dia minta uang, apa saja bisa dibicarakan. Kalau aku tidak bawa uang pulang, aku dianggap tidak peduli dan tidak berbakti. Tidak tahu berterima kasih, tidak punya perasaan. Benar tidak? Kamu benar-benar keterlaluan. Ayah, Kenapa dengar-dengar kata Yuking? Ayah. Hari ini ibu ada di sini, aku tetap ingin bicara. Ibu kandung kakak sulungku sudah meninggal, ayah merawatnya dengan susah payah. Ayah adalah ayah yang baik. Tapi sejak aku dan Shenlei lahir, ayah berubah total, di mata ayah hanya ada anak laki-laki. Apa? Lihatlah bagaimana ayah memanjakan Shenlei, malas dan hanya suka enak-enakan. Tidak tahan sedikit pun kesulitan, mengandalkan orang tua dengan enaknya. Siapa di antara kami yang keterlaluan, dia atau aku? pergi. Pergi dari sini. Takut ayah? Tidak takut. Bocah, jangan takut. Aku hanya tanya satu hal, kamu pindah atau tidak? Kamu tidak pindah? Kamu, Aku bantu kamu pindah. Lau Guan, Aku pindah. Tidak usah repot-repot. Sudah kubilang sebelumnya, aku bisa pindah. Aku pergi sekarang. Yuching, jangan pergi, ayahmu sedang emosi. Duduklah, bicaralah baik-baik dengan ayahmu, oke? Ibu, di rumah ini mana ada tempat untukku? Jaga dirimu baik-baik. Lau Guan, lihat apa yang baru saja kau katakan. Cepat panggil Yuking kembali. Cepat, cepat. baik. Tidak apa-apa? Kakiku ini, salahku sendiri. Jangan pukul, jangan. Bocah, mana? Pura-pura saja, kamu sakit. Masih di sini? Di sini? Cepat pergi. Kamu tidak kejar Yuking? Diam saja di situ, aku ambil obat. Buat apa kejar Yuking? Aku pergi, benar-benar menyebalkan. Silakan dinikmati. Terima kasih. Kamu lihat emosi ayahku tadi, seperti itu. Aku akan terus bertahan. Kalau terjadi sesuatu lagi bagaimana? Jadi aku harus mengalah. Buku kehidupan keluargamu itu benar-benar sulit dipahami.
Aku juga tidak lebih baik. Ibuku mau menikah untuk ketiga kalinya. Menikah ketiga kalinya. Kakak, aku sudah single selama 20 tahun. Dia sudah beberapa kali mengalami masa senja. Kamu tidak kagum. Bahkan seorang kepala departemen penyakit dalam yang sangat dihormati. Kehidupan asmaranya sangat berwarna. Aku sampai tidak siap, sekarang dia memanggilku pulang. Menyuruhku merawat dia dan suami ketiganya. Anak-anak zaman sekarang biasanya mengandalkan orang tua. Kita berbeda, kita justru dimanfaatkan oleh orang tua. Pesawat terbang melawan angin, mungkin kita memang ditakdirkan untuk selalu melawan arus. Aku sering berpikir, ayahku dan Gan Zenlei adalah ujian yang dikirim Tuhan untuk menyiksaku. Jangan tertawa, besok aku pindah ke asrama. Ngapain pindah ke asrama? Masak dan cuci baju di sana tidak praktis. Ibuku punya apartemen Diansi, apartemen khusus ahli. Masih ada 1 unit kosong, mau pindah ke sana. Anggap saja membantuku menjaga rumah. Jangan menolak ya. Kakak memang paling bisa diandalkan. Tentu saja. Terima kasih. Malam ini menginap di hotel dulu, besok. Kita cari tenaga kerja gratis. Bantu pindahkan barangmu, bagaimana? Bibi Su, sedang apa? Kaget aku, sedang apa? Usianya sudah besar, kalau jatuh bagaimana? Pelan-pelan, pelan-pelan, anakku sedang tidur. Sejak ada sarang burung ini, cit. Tidak berhenti berkicau, kamar tidur anakku terlalu dekat. Kalian tahu dia dokter, sibuk dari pagi sampai malam. Sangat lelah. Ayah. Dia tidak bisa istirahat, kalian mengerti kan? Kalau mengerti seharusnya kalian mengurusku. Kenapa tadi dia bilang tidak? Bukan urusan kalian, Bibi. Bagaimana burung bisa mengganggu anakmu? Aku sendiri yang pindahkan. Bibi Su turun dulu, kami bantu pindahkan. Sekarang urusan kalian, urusan kalian. Urusan. Seharusnya memang urusan kalian. Ayah, Pelin. Bu, aku pindah ke apartemen ahli. Knock. Anak ini. Ada apa ini? Hello, Knock. Kenapa kamu pergi? Apa karena burung ini? Mengganggumu? Bu, jangan berpikir macam-macam. Pusat transplantasi sudah mulai beroperasi. Aku tinggal di apartemen ahli, bolak-balik ke rumah sakit lebih mudah. Kalau begitu, ibu akan mengantarkan makanan untukmu. Jangan, Bu. Rumah sakit kami baru kedatangan seorang wakil direktur. Ibu sering ke rumah sakit. Ini tidak baik. Aku ingin memberi kesan baik. Bu, aku sudah menyetir, tidak bisa telepon. Aku tutup ya. Hello. Anak ini. Yuking mengirim pesan. Bilang teman sekerja akan datang sebentar, bantu pindahkan barangnya. Biarkan dia pindah, jangan pernah pulang lagi. Kamu ini ngapain sih? Dia anak kita, bukan musuh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Dia anggap kita musuh. Aku minta dia bantu adiknya. Lihat sikapnya, sepertinya dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Guan. Bagaimana? Zaman sekarang, bisa cari uang, punya kemampuan. Dia bisa tidak peduli dengan keluarga. Yuking ingin Zenlei belajar mandiri. Ini tidak salah. Mana ada ayah seperti kamu? Memaksa kakaknya bayar uang, belikan rumah untuk adiknya. Aku selalu mencarikan pasangan untuknya.
Aku ingin dia hidup bahagia. Tapi sekarang, aku malah dibilang pilih kasih. Aku. Untuk apa aku punya anak? Datang? Apa ini rumah Tante Liu dan Paman Guan? Iya, masuk saja. Halo Tante, masuk saja. Anda siapa? Tante. Paman Guan. Nama saya San Xiaobai. Saya rekan kerja Kapten Guan. Hari ini datang untuk membantu pindahan. Anda rekan kerja Kapten Guan? Paman. Berapa umurmu? Jabatan apa? Paman. Nama saya San Xiaobai. Tinggi 185 cm. Umur 28 tahun. Posisi kopilot. Pengalaman terbang 4 tahun. Saya lajang. Rencana menikah dalam 2 tahun. Aku bilang, kamu pindah rumah atau cari jodoh? Kapten Guan benar-benar hebat, mengirim rekan kerja. Bahkan tidak mau bertemu ayahnya, bukan begitu Paman. Kapten Guan hari ini harus mengajar murid baru. Benar-benar tidak ada waktu, jadi aku yang menggantikannya. Kapten Guan, barang-barang belum selesai dikemas. Tunggu beberapa hari lagi, tidak apa-apa Paman. Aku sudah menyewa perusahaan pindahan yang sangat profesional. Pengepakan dan pengangkutan, layanan lengkap, kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Bibi, kamar Kapten Guan di mana? Itu, di dalam, aku antar kamu. Jangan bergerak. Bibi, Kapten Guan sudah berpesan. Kalian berdua tidak boleh bergerak. Kalau Kapten Guan tahu, pasti tidak akan memaafkanku. Bibi, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Baiklah, terima kasih sudah bekerja keras. Kenapa? Kursi ini juga dibawa? Bibi, atasan bilang, tidak boleh ada yang tersisa, pergi. Paman, aku pergi. Bibi, aku pergi. Kamu keras kepala, tidak ada satu telepon pun darimu.
Berapa orang? Orang. Silakan ke sini. Terima kasih. Menu. Pelayan. Sudah memilih? Kebetulan sekali. Halo. Ini. Dan ini. Baik. Semangkuk nasi. Anda? Ini. Semangkuk nasi. Baik. Terima kasih. Musyupor Anda. Lioness head me atbal dan tahu pedas. Maaf mengganggu, tahu pedas itu. Dan bakso itu seharusnya milikku. Masakan Anda sama, semuanya dimasak dalam satu wajan. Halo, apakah masih ada tempat? Sebentar jah. Permisi Tuan dan Nyonya, bisa berbagi meja? Sekarang tamu cukup banyak. Aku tidak peduli. Baiklah. Kalau begitu, biar aku ambilkan makanan untukmu. Silakan lewat sini. Pesanan kita berdua lucu banget ya. Kamu sering ke sini? Tidak, aku baru pindah ke sini, jadi hari ini pertama kali datang. Aku juga baru pindah. Kamu pindah sendirian? Waktu itu di rumahmu, aku merasa kamu adalah orang yang sangat menghargai keluarga, agak terkejut. Kamu sudah pernah ke rumahku, jadi tahu kondisi keluarga kami. Jadi wajar kalau aku pindah. Tidak semua keluarga harmonis. Kadang sudah berusaha keras untuk mereka. Tapi tidak dihargai. Lagi pula tinggal sendiri lebih enak. Setuju. Kalau kamu, Ada orang tua yang hanya hidup untuk anaknya, tapi anak harus menurut cara mereka. Sedikit saja tidak sesuai keinginan mereka. Anak sendiri yang akan merasa bersalah. Cinta yang membebani seperti ini terlalu berat. jadi, kamu keluar untuk melepaskan beban? Makanan-makanan ini enak semua. Hati-hati di jalan, sampai jumpa lagi. Dah, Aku pergi dulu. Ada apa? tidak ada. Lalu kenapa kamu mengikutiku dari restoran sampai sini? Aku sendiri heran, kenapa aku terus mengikutimu. Tapi memang aku pulang ke sini. Kamu tinggal di sini? Ya, apartemen pakar gedung 2, lantai 7, nomor 1. Aku tinggal di gedung 2, lantai 7, nomor 2. Benarkah? Jadi selama ini kita tetangga. Tepat di seberang. Bahkan jarum dan benang pun tidak ada. Gimana ini? Permisi, ada jarum dan benang tidak? Boleh pinjam? Ada apa? Jasku sobek di sini. Masuklah. Tidak usah, berikan saja jarum dan benangnya padaku. Cepat masuk. Alat-alatmu ini seperti mau operasi. Kamu pakai ini untuk menjahit baju? Bisa tidak? Ini namanya teknik jahit dalam vertikal. Wah, profesional sekali. Dalam operasi tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Harus sering berlatih. Latihan menjahit baju? Tentu saja tidak. Menjahit kulit anggur di bawah mikroskop.
Ini pasti keahlian khusus dokter Bedah ya? Masih ada lagi. Menjahit pembuluh darah sayap ayam, membran dalam telur. Menjahit kulit pisang sampai kembali seperti semula. Semua ini adalah dasar-dasar yang harus dikuasai dokter bedah. Tapi semua ini jauh lebih mudah dibanding menjahit pembuluh darah. Karena menjahit pembuluh darah tidak boleh gagal sama sekali. Dengar saja sudah sulit, aku sangat mengagumi kalian. Mau coba? Terima kasih. Sama-sama, tidak usah sungkan. Kok kamu punya semua ini di rumah? Ini juga hasil latihanku. Kamu yang bikin? Kamu bisa membuatnya dengan sangat bagus. Aku kasih untukmu. Wah, jadi malu. Lagi pula kita tinggal berhadapan, tidak jauh kok. Oke. Makan di luar atau masak di rumah, setiap makan harus ada sayur. Kamu dari kecil suka pilih-pilih makanan. Ia tahu. Kamu begitu lembut dan baik, suamimu pasti. Setiap malam bermimpi indah. Ah, sudahlah. Ngomong-ngomong, aku menyuruh Si Jun bawa anak ke rumah ayah. Aku tidak bilang aku datang menjengukmu. Mengerti. Agar ayah tidak tahu, nanti dia marah lagi padamu. Aku tidak ingin selalu menyusahkanmu. Menurutku, kali ini ayah agak keterlaluan. Pokoknya aku sudah memutuskan. Tidak akan lagi memanjakan Gan Shenlei. Lebih baik tidak bertemu, ayah tidak tahan dengan tekanan. Tidak melihat, tidak kesal. Jangan bicara seperti itu. Ulang tahun ayah sebentar lagi, kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk pulang bersama. Nanti aku mau makan ikan bakar, kamu masakin ya. Boleh. Nanti kakak temanin kamu beli ya. Kakak harus bilang, kamu cepat-cepat cari pasangan. Kamu harus menjalani hidup dengan baik. Kenapa aku harus menggantungkan hidup baik atau tidak pada orang lain? Aku hidup sendiri, aku yang menentukan, bukankah ini lebih baik? Masih karena Shen Hao ya? Apa sih, nggak? Udah lupa. Baguslah, aku tahu kamu besar hati, nggak bakal ngerasain urusan putus. Tapi Jie tetap harus ngomong ke kamu. Sekarang kamu masih muda cantik, nggak kurang apa-apa. Nanti kalau udah tua, siapa yang bakal nemenin Jie? Baru segini umurnya. Kok udah mikirin tua sih? Kamu cerewet banget sih, urusanku aku yang tahu. Jangan ikut campur. Kamu beli ikan, aku kesana beli sampo, jangan bilang aku. Kawatering kamu. Pilot karena radiasi ketinggian, relatif kekurangan oksigen. Risiko botak lebih tinggi. Kondisioner rambut, rusak. Lantai 7. Tunggu sebentar ya. Makasih ya. Dokter Sukamu. Anda kan kakak iparnya Ziyu ya? Iya, kok kamu juga di sini? Aku tinggal di sini. Tinggal di sini? Lantai berapa? Juga lantai 7. Yuking kalian berdua, ternyata tetangga ya? Kok nggak pernah bilang sih? Emang perlu dibicarain? Dokter Su, keluarga kami sangat berterima kasih.
Kalau bukan kamu, adik iparku udah nggak selamat. Gimana kalau makan di rumahku? Aku yang masak. Gak usah repot. Menyembuhkan orang kan tugas dokter. Dia kan malaikat putih, sibuk banget. Aku tahu dia sibuk, cuma makan doang kok. Nggak nyita waktu banyak, kasih kami kesempatan. Ucapin terima kasih. Niatnya aku hargai. Makasih. Sampai. Kalian berdua gimana sih? Dia nggak mau makan. Karena kamu ya? Apa hubungannya sama aku? Lah kok dia selalu lihat ekspresimu? Mana ada. Dokter Su itu. Mending makan di rumahku aja, udah jam makan nih. Masak sendiri kan repot. Iya juga, makan di mana aja kan sama. Kakakku masaknya enak banget, kalau kamu makan. Dia baru tenang, kalau nggak dia bakal terus nanya. Kamu tinggal di mana? Nanti aku dateng. Kalau gitu maaf ya ganggu. Kakak Guan. Apa yang bisa saya bantu? Saya siap membantu. Tidak perlu, tidak perlu. Hari ini cuma masakan rumahan, tidak tahu. Apakah sesuai dengan standar dokter? Daging merah, daging putih, sayuran merah. Ungu, hijau, kuning, nutrisinya sangat seimbang. Saya sengaja datang untuk mengatur pola makan. Yu Cheng. Adikku ini, sejak kecil sudah hebat, fisiknya juga kuat. Masuk universitas penerbangan, dari semua SMA di daerah ini, hanya 5 yang diterima. Dia satu-satunya perempuan. Sudah terbang 5 tahun di perusahaan. Langsung jadi kapten pesawat. Tapi dia tinggal sendiri di luar. Keluarga tetap tidak tenang. Kedepannya, mohon Dokter Su lebih memperhatikannya. Kak, aku sudah besar, tidak perlu diperhatikan. Merepotkan orang lain. Malu-malu. Katanya tidak suka brokoli. Kenapa dimasak lagi? Kenapa tidak suka brokoli? Brokoli mengandung vitamin yang kaya. Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan tulang lemah. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rambut senja. Sudah besar masih pilih-pilih makanan? Datang ke rumah kami malah dikuliahi? Kalau seledri, mau makan tidak? Seledri mengandung banyak. Seledri aku makan. Kak, ayam kukusmu sudah matang. Keluarkan, aku yang potong. Aku saja. Tidak perlu, kamu tamu, mana bisa suruh kerja. Aku ahli bedah. Aneh. Sudah. Ini seperti melakukan operasi pada ayam. Teknik potongnya luar biasa. Tidak ada tulang yang hancur. Semua dipotong dari bagian sendi. Sepertinya kamu punya kebiasaan kerja sebagai dokter bedah. Tunggu, di leher ayam ada kelenjar. Meski sudah disterilkan dengan suhu tinggi, tidak bisa dipastikan aman sepenuhnya. Sebaiknya jangan banyak makan. Tidak makan. Wajan sudah gosong, aku masak dulu. Hati-hati. Jangan selalu mengatur aku di depan kakakku. Aku dokter, aku suruh kamu jaga kesehatan. Ada masalah? Aku akan nyamuk, ngapain kabur. Kamu bisa apa? Kamu selalu menghindari pengobatan. Apa itu yang disembunyikan? Kalau kamu terus begini, aku akan beritahu kakakmu tentang kondisi kesehatanmu. Jangan banyak bicara. Keluarga inti punya hak untuk tahu. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, ayo bantu di sini. Nanti aku jelaskan. Halo, ini aku. Oke, aku segera ke sana. Kak Guan, ada urusan mendesak di rumah sakit, aku harus pergi. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Baiklah, kamu cepat pergi saja. Aku tidak bisa bantu membereskan. Tidak usah, tidak usah. Lain kali kalau ada waktu, sering-sering mampir ya. Dengan kamu tinggal di seberang, aku tidak perlu khawatir tentang dia. Aku pergi dulu. Lain kali kalau ada waktu, sering-sering mampir ya. Tidak usah, Janta. Lihat apa? Bukan, aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Baiklah, semua diam sebentar. Selanjutnya, kita sampai pada topik terpenting kuartal ini. Setelah aku selesai berbicara, kalian semua bisa menyampaikan pendapat. Bebas berpendapat, semuanya. Bekerja sama, oke? Kita sebenarnya mau kemana? Kemana kita mau team building? Kita harus memanfaatkan liburan yang susah payah ini dengan baik. Sapetin Pikirkin. King Feng, kamu mau kemana? Aku tidak peduli, kemana saja boleh. Aku punya usul ke Donghugang. Tempat arung jeram yang sangat terkenal, peringkat ketiga popularitas di internet. Pemandangan hijau dan air jernih, sangat cocok untuk kita bersantai dan melepas stres. Tidak bisa, tidak bisa. Populer pasti banyak pengunjungnya. Su.
Maksudku kami dokter. Tidak terlalu suka tempat yang ramai. Aku rasa bagus, ya kan? Betul. Benar kan? Itu kata Dr. Lin. Tidak salah juga, benar. Kita cari tempat yang tenang. Aku kemarin malam tidak bisa tidur, lalu aku iseng-iseng browsing. Aku nemu satu, lihat ini. Di pinggir barat baru, buka tempat barbeque dan pemandian air panas. Di sana bisa barbeque, pesta, pemandian air panas, dan spa. Bagaimana menurut kalian? Bagus kan? Tidak bisa, tidak bagus. Tidak. Semua pikirkan lagi. Barbecue tidak bagus, Dr. Su tidak terlalu suka barbecue. Aku sih nggak masalah, makan apa aja boleh. Dokter Su nggak makan barbeque. Dokter Sang suka makan barbeque loh. Dokter Su itu juga makan barbeque. Dokter Wang makan barbeque, kita semua makan barbeque. Iya, King Feng bisa makan yang lain. Nggak sehat, kita harus mengurangi. Makanan yang nggak sehat, kan? Kita kan dokter semua. Harus memberi contoh yang baik, ya kan? Dokter Lin ini juga nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Selera susah disamain. Mau kemana kita? Bisa diskusi, kan? Nggak kayak gitu. Kalau kamu, Direktur Gao, semua orang udah pada datang. Direktur Gao. Duduk. Gimana? Udah ada rencana buat acara team building? Kita lagi bahas, nggak ada tempat yang cocok. Nggak tahu mau kemana. Direktur Gao. Ada rekomendasi bagus nggak? Ada. Aku punya anak teman lama yang sedang mengelola klub permainan survival kehidupan nyata. Tempat mereka. Lapangan permainan outdoor, seru banget. Dan juga ada catering, penginapan, lengkap semua. Dikelilingi pemandangan alam, lingkungannya bagus. Yang paling penting, kalau kalian pergi, semua proyek team building gratis. Beneran? Wah, bagus banget. Kalau gitu kita ikut saran Direktur Gao aja. Kita main permainan survival, oke? Aman nggak? Udah cukup deh, Direktur Gao masih mau ngebantah. Topik ini udah selesai. Selesai. Bagus. Xiao Guan, weekend ini kamu ada waktu nggak? Aku mau ngajak kamu ke klub permainan survival. Bida Jantung Nadane Akara Team Building, Jarang Bisa Santai. Jadi aku mau tanya, kamu ada waktu nggak buat ikut? Direktur Gao, rumah sakit kamu ngadain team building? Aku ikut cocok nggak? Kenapa nggak cocok? Pasti cocok. Meskipun kamu dan King Feng nggak jodoh. Tapi bisa jadi teman baik, saling bertukar pikiran lintas industri. Anak muda berkumpul rame-rame, gimana? Oke, nanti kamu kirim alamat dan waktunya ke aku. Aku pasti ikut. Ok. Direktur. Oke, datang. Aku perkenalkan ya. Guan Yuqing. Kapten wanita dari Asia Baru Airlines, gadis yang sangat berbakat. Yuqing adalah teman baik saya, meskipun beda usia. Jadi saya mengundangnya untuk ikut serta dalam acara team building. Mari kita saling berkomunikasi lebih banyak. Halo semuanya. Itu Dr. Yang, mereka semua adalah teman baik dan rekan kerja dari Departemen King Feng. Captain Guan, Kita bertemu lagi. Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. semoga hari ini menyenangkan. Saya hanya datang untuk meramaikan suasana. Ya, harus ramai kan? Qing Feng. Harus menjadi tuan rumah yang baik. Jaga baik-baik Yuqing ya. Yuqing sengaja datang untuk bersenang-senang. Jadi, apakah dia akan bersenang-senang atau tidak, itu tergantung padamu. Baiklah, saya tidak akan menemani kalian lagi. Saya akan melihat rekan-rekan lain. Atur dengan baik, harus diatur dengan baik. Jaga baik-baik Yuqing ya, sampai jumpa. Tidak salah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Captain Guan. Hello. Halo. Selamat datang di acara team building kami. Nama saya Sangran, seorang dokter anestesi. Teman terbaik Su King Feng. Hari ini kamu harus merawatnya dengan baik, jangan sampai dia haus, lapar atau kepanasan. Kapten Guan, mau minum air? Pria mana bisa merawat wanita? Serahkan saja padaku. Saya tidak perlu dirawat. Saya bisa mandiri. Terima kasih.
Halo semuanya, saya adalah komandan pertandingan permainan bertahan hidup hari ini. Berikut ini, saya akan mengumumkan aturan pertandingan. Semua orang akan mengambil undian secara bergiliran. Untuk pertandingan melawan, di dalam bangunan yang bisa dipindahkan di area ini. Ada seorang sandera, kalian harus saling melawan sambil mencari sandera. Selama proses ini, kalian akan menghadapi serangan mendadak. Siapapun yang terkena tembakan harus segera keluar dan tetap diam. Sandera akan memberikan peta kepada tim pertama yang menemukannya. Akhirnya, tim yang mencapai garis finish berdasarkan peta dan menemukan bendera pentagram yang benar akan menjadi pemenang. Bersiap. Mulai. Captain Guan, jangan takut, ada aku di sini, aku akan merawatmu. Aku tidak perlu kamu rawat. Pergi. Ini sangat seru. Maaf. Siapa yang memukul siapa? Apakah ini Sandra? Selamat, kamu sudah menyelesaikan langkah pertama. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Terima kasih. Aku hebat, kan? Zhang Ran. Sangran, aku sangat membencimu. Baiklah, Lin Jia, aku akan menemanimu. Hanya bisa ekstra. Cepat kejar. Peta untukmu. Tugas yang besar dan sulit. Sarakin padamu, Captain Guan. Tunggu sebentar. Ini. Sepertinya kita pernah kesini sebelumnya. Aku ingat. Oh ini, kita sudah lewati 3 kali. Dulu katanya ada jalan bercabang di sini. Apakah peta ini tidak sesuai dengan lokasi ini? Aku juga tidak terlalu bisa membaca. Kamu lihat saja. Aku sangat buruk dalam hal arah. Kamu tersesat. Lebih baik aku mengejarmu dari belakang. Kamu kan kapten. Pasti arahmu lebih baik dariku. Haruskah kita kembali? Tidak, kamu pelajari dulu petanya. Di sini juga tidak terlihat matahari. Tidak tahu arah timur, barat, utara, selatan. Coba ke arah sini. Ayo, Lihat, aku yang bawa. Dr. Su King Feng. Captain Guan. Dr. Su, Dr. Su. Captain Guan. Su Qing Feng. Su Qingfeng, Captain Guan. Hati-hati. Apa? Ada batu. Hati-hati. Pegang aku. Sudahlah, ini salahmu. Kenapa kamu memukulku? Kamu hampir membunuhku. Sekarang aku bersama King Feng. Aku tidak tahu di samping ada hutan sebesar ini. Hutan liar. Ayo, taruh ini di bawah pantat. rasakan lembutnya aku. Tanahnya lembab. Ayo. Dokter memang dokter, sangat perhatian. Tadi melihatmu menyalakan api, terlihat sangat ahli. Waktu di sekolah penerbangan, kita pernah latihan militer. Ada seorang pelatih yang merupakan tentara khusus. Dia akan mengajari kami beberapa keterampilan bertahan hidup di alam liar. Ini semua adalah yang paling dasar. Dr. Su King Feng. Kalau boleh bilang, aku masih menyalahkan kau. Dia yang menyuruh kita datang. Pasti tidak apa-apa, tidak akan hilang. Kapten Guan. Su King Feng. Su King Feng, pelan-pelan. Aku akan membuka jalan untukmu. Dr. Su King Feng, Su King Feng. Su King Feng. Aku merasa kamu sangat mirip dengan pejuang wanita super. Bisa melakukan segalanya. Apa bisa melakukan segalanya? Aku hanya seorang biasa. Sering harus berperan sebagai orang yang tidak tahu apa itu kesal. Apa itu lelah. Lama-kelamaan. Sepertinya akan menjadi
Dan itu seperti sangat-sangat kuat. Aku rasa dengan keluarga, tidak perlu seperti ini. Hal yang tidak kamu sukai. Tidak semudah itu. Dr. Su, bisakah kamu melakukannya? Dokter sulit menyembuhkan dirinya sendiri. Angin di gunung agak dingin. Bagaimana kalau kita berdekatan, saling menghangatkan? Tidak, kamu sudah bangun. Tidur nyenyak? Kita. Bagaimana kalau kita terus berjalan? Aku ingat kemah ada di timur, kita turun ke bawah. Baik. Pelan-pelan, kakimu mungkin kram. Tidak apa-apa. Dr. Su, Kapten Guan. Apakah ada yang memanggil kita? Aku juga mendengarnya. Kita di sini. Dr. Su, Dr. Su. Ada apa? Kakiku terkilir. Aku tahu. Tidak perlu, kita harus mengejar mereka. Kalau tidak akan terlewat lagi. Kita di sini, aku akan memegangmu, pelan-pelan ya. Di sini. Kita di sini. Dr. Su, Dr. Su. Di sini. Kita di sini. Kaki. Tidak apa-apa. Kami di sini. Kapten Guan Dr. Su. Su King Feng. Di sini. Sepertinya mereka tidak mendengar di sini Lin Jie. Berikan senjatanya, aku buta teropong. Aku berikan senjatanya. Pelatihku bilang tanpa. Alat komunikasi cermin bisa jadi sinyal minta tolong. Bisa menjangkau 16 km. Bisa sejauh itu. Tolong lihat ada tidak. Sepertinya memantul ke sana Kapten Guan Dr. Su. King Feng Dr. Su. Sangran jangan bergerak, ada bayangan. Boboyonggon opo. Dari mana itu ada pantulan di sana? Di sini. Su King Feng. Di sini. Di sini. Lihat kami tidak. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Berdiri di sana, jangan bergerak kalian berdua. Ya ampun. Yes. Akhirnya selamat. Aku hampir mati kaget, ya ampun. Apa yang terjadi ini, kenapa? Tempat ini terlalu besar sampai tersesat. Apa ini, jangan bicara dulu, cepat pergi. Dingin sekali kan, ayo, makan tidak apa-apa, hampir tidak ketemu. Aku hampir mati kaget, kakimu kenapa? Tidak apa-apa. Tidak usah, aku bisa jalan sendiri. Parah tidak, ayo bawa semua barang, ayo. Cepat bawa semua barang.